Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya mohon izin perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Pemrograman Mobile Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami, yaitu membuat proyek aplikasi mobile dengan bertemakan kesehatan mental, yaitu bernama Ruang Aman. Nah, sebelum kita memulai pada presentasi kali ini, mohon izin kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Dahlan Bertaus dari kelas 3 dengan NIM 0012. Di sini tugas saya sebagai front end pada aplikasi ini. Selanjutnya Bilal. Baik, perkenalkan nama saya Bilal Ihsan dengan NIM 233140711111030 kelas 3. Pada kelas ini tugas saya adalah configuring API, membuat backend serta membuat database. Selanjutnya Mas Rama. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rama Indriawan, NIM saya 233140700111014. Ini saya menjalankan front end. Baik, perkenalkan nama saya Firsa Maifa Duntari dengan NIM belakang 002. Di sini saya sebagai front end. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Ahmad Gofar Prayoga dengan NIM akhir 009. Di sini saya sebagai dari tim back end. Oke, tanpa lagi langsung aplikasi mobile kami. Nah, ini dia namanya, bernama aplikasi Ruang Aman. Oke, setelah kita masuk ke dalam aplikasi Ruang Aman, kita akan ada dua pilihan, yaitu register atau sign in. Oke, yang pertama kita akan masuk ke register terlebih dahulu. Nah, di halaman register kita akan mengisi nama panggilan kita, terus juga mengisi nama lengkap, email kita, password, dan juga konfirmasi password. Nah, di sini user bisa mengisinya secara lengkap dan juga sesuai ketentuan password yang sudah ditentukan. Oke, berhasil. Nah, langsung saja kita masuk ke sign in. Di sini kita langsung mengisi email atau username, lalu juga kita memasukkan password. Kita pencet sign in. Oke, kita sudah memasuki aplikasi dan kita sudah terdaftar. Nah, kita bisa langsung nih, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam menu profile terlebih dahulu. Oke, di menu profile di sini kita juga sudah tertera nama panggilan kita, nama lengkap, email, dan juga ada halaman baru yaitu nomor telepon. Oke, di sini user juga bisa melakukan edit your profile terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masukkan foto profil juga bagi yang ingin mengisi. Kita masukkan nomor telepon. Oke, langsung save change. Nah, data tersebut sudah tersimpan pada database dan ini termasuk juga dalam backend pada aplikasi kita kali ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke ruang bercerita dalam hati, yaitu salah satu fitur dari aplikasi kita kali ini. Selanjutnya kita pencet dulu. Nah, kita masuk ke dalam bercerita dalam hati, kita langsung ketik mulai. Nah, di situ kita harus menulis subjek atau cerita dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, di situ user bisa langsung mengisi, langsung kita next selanjutnya, lalu kita akan menceritakan, kita ketik apa yang terjadi pada kita, kronologi, dan lain-lain sebagainya. Oke, next kita pencet selanjutnya. Oke, di sini juga ada media. Nah, media ini digunakan oleh user ketika ada beberapa bukti yang menjadi memperkuat dalam pelaporan terhadap
terhadap admin atau psikologis gitu. Oke, next. Nah, di situ user bisa mengisi beberapa bukti-bukti yang akan digunakan untuk melakukan pelaporan. Next. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk. Di sini ada menu chat. Nah, setelah kita mengisi laporan, kita juga sudah mengisi chat. Dan tadi saat mengisi laporan itu juga sudah termasuk ke dalam data backend pada aplikasi kita kali ini. Nah, di sini kita juga bisa melakukan chatting. Nah, ini ada beberapa bukti laporan, kita bisa lihat apakah sudah benar, laporan-laporan kita sudah terkirim dengan jelas. Oke, next. Mungkin kita langsungnya kita tap your comment. Kita bisa berkomentar atau chat terlebih dahulu kepada pihak psikologis. Nah, di situ kita bisa chat apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, atau ingin mengkonfirmasi lebih lanjut terkait dengan laporan kita. Nah, ini juga sudah terkirim langsung. Nah, di sini juga kita ada fitur hapus. Nah, apabila ada beberapa pesan yang kurang berkenan ketika diketik, pengguna atau user bisa langsung menghapus juga. Oke, next. Mungkin juga bisa menghapus chat. Nah, bagaimana dengan pihak ada terlalu banyak chat yang membingungkan, itu juga bisa dihapus juga. Oke, next kita akan masuk ke aktivitas selanjutnya. Nah, kita mungkin langsung ke tes mental terlebih dahulu. Nah, di tes mental ini adalah salah satu fitur utama kita. Nah, kita langsung saja masuk. Nah, ini dia. Kita akan mengisi beberapa tes yang sudah dikonsultasikan dan juga sudah didata oleh beberapa psikologis untuk mencernakan pikiran kita agar lebih nyaman dan juga seberapa sehat sih pikiran kita. Nah, dengan mengisi kuesioner ini kita akan mendapatkan penilaian. Nah, penilaian itu apakah kita akan ada di baik, kurang baik, ataupun lain-lain sebagainya. Lanjutnya kita akan lihat hasil. Nah, hasil ini akan keluar ketika kita sudah mengisi semua formulirnya. Jadi di situ juga ada ciri-ciri, ada penjelasannya lebih rinci yang akan mempermudah user untuk mengetahui bagaimana dengan kesehatan mental dia. Oke, pencet selesai, kita next. Oke, next ini adalah fitur refleksi diri. Nah, ini dia refleksi diri. Ini adalah sebuah fitur yang utamanya adalah untuk menenangkan pikiran. Jadi lebih tepatnya mungkin kita ketahui itu adalah semedi. Nah, di situ ada beberapa tutorial-tutorial yang digunakan untuk para user agar mereka tenang, terutama mereka yang mempunyai suatu pemikiran yang negatif ataupun pemikiran yang kurang baik. Nah, dengan adanya pelatihan ini juga akan membantu pengguna lebih rileks. Nah, selain itu kita tidak hanya memberikan sebuah penjelasan seperti contohnya di sini tutup pelatihan dengan refleksi, tapi di situ juga akan ada penjelasan maksud konteksnya itu seperti apa. Jadi user atau pengguna itu akan lebih mudah paham. Oke, next kita selesai. Kita akan melanjutkan ke fitur selanjutnya. Nah, ini dia fitur artikel. Nah, artikel ini adalah salah satu berita utama kita. Nah, di sini pengguna atau user bisa membaca setiap harinya berita-berita terkait dengan kesehatan mental. Nah, di situ juga akan ada beberapa mungkin dari psikologis membuat sebuah artikel yang mempermudah pengguna lebih paham, mendapatkan sebuah pencerahan seperti itu. Oke, next mungkin selesai itu saja, dan selanjutnya kita akan menjelaskan dari terkait dengan back-end aplikasi mobile kita kali ini yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, kami persilahkan kepada teman-teman yang bertugas. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan untuk database, yaitu bentar ya, untuk database memiliki seperti apa sih. Nah, untuk
database seperti ini untuk HRD-nya, yaitu relasi-relasi dari antara database-nya. Untuk user, dia memiliki relasi ke komentar laporan dan laporan, dan foto juga memiliki relasi dengan laporan. Untuk backend, di sini saya menggunakan kode pintar versi 4 dengan controller sebagai input, yaitu yang pertama controller untuk register, kemudian controller login, kemudian controller untuk mendapatkan user, dan controller untuk mengupdate user. Kemudian komentar dari controller, yaitu yang pertama menambahkan, kemudian menampilkan dan menghapus komentar, dan ini itu kontrol untuk laporan. Yang pertama itu kontrol untuk menampilkan laporan beserta isinya, kemudian kontrol untuk membuat laporan, dan yang terakhir yaitu menghapus laporan. Nah, data foto tadi yang dikirim akan tersimpan di file public, akan tersimpan di server secara otomatis ketika kita mengupload foto laporan kita. Kemudian profil juga sama, akan terupload di database. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Goy. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman semuanya itu terkait dengan penjelasan dari aplikasi mobile kita yang akan kita pergunakan, yaitu bertemakan kesehatan mental dengan judul Ruang Aman. Oke teman-teman semuanya dan Bapak dosen beserta asisten dosen, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian kita pada presentasi kita kali ini. Mungkin cukup itu saja dari kami pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.